Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah sahabat dan penonton sekalian, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi pada kali ini pembahasan kita yaitu tentang suatu pertanyaan, bagaimana permohonan home quarantine kita ini di Malaysia masih dipending. Sementara kita sudah mau masuk ke Malaysia. Kita kan untuk home quarantine itu hanya diberikan waktu untuk 10 hari sebelum keberangkatan. Jadi nanti 10 hari sebelum keberangkatan itu kita baru bisa memohon untuk home quarantine. Kenapa tidak bisa 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan sebelum keberangkatan? Karena di websitenya itu nanti kita akan menemukan tanggalnya itu akan dicoret. Dan hanya akan ada terbuka 10 hari sebelum keberangkatan. Jadi nanti kita mau tidak mau harus mengikuti sistem seperti itu. Dan nyatanya ketika kita memohon home quarantine di rumah yang baru dibuka 10 hari sebelum keberangkatan itu, permohonan home quarantine kita masih belum di-approve, belum diterima, atau di-reject pun belum lagi, ditolak pun belum. Jadi kita berpikir sebenarnya kita ini sudah diterima atau belum? Karena kalau ditolak pasti di-reject nanti permohonan kita. Tapi di situ statusnya masih pending. Bagaimana ini solusinya? Jadi ini ada satu share daripada teman-teman kita, ada juga daripada beberapa teman yang lain yang baru masuk ke Malaysia ini. Kalau ada kejadian yang seperti itu dan juga dia sudah mengalaminya, bahwa kalau status home quarantine kita masih dipending, belum di-approve, belum diterima, tidak masalah, kita bayar dulu. Kita bayar saja home quarantine yang sekarang ini kan quarantine itu hanya 7 hari. Jadi kalau dulu itu bayarnya 5.200, berarti sekarang ini bayarnya separuh dari itu. Jadi kalau permohonan home quarantine kita masih belum diterima, maka bayar saja dulu. Tapi nanti jangan risau, ketika kita sampai nanti di Malaysia ini, dan sebaiknya saya sarankan adalah masuk melalui KLIA. Karena berdasarkan pengalaman, teman-teman kita ini yang masuk ini semuanya adalah melalui KLIA. Jadi nanti ketika sampai di bandara KLIA itu akan diasingkan oleh petugas. Di mana nanti akan ada satu barisan orang-orang yang home quarantine-nya itu, permintaan kuarantin di rumahnya itu masih statusnya pending. Belum diterima, belum di-reject juga. Belum diterima, belum ditolak juga. Jadi nanti akan berbaris di situ. Jadi disitulah nanti proses terakhir apakah permohonan kuarantin di rumah kita akan diterima atau tidak. Jadi nanti barisan orang-orang yang dicek ini, dicek nanti status home quarantine-nya itu, mulai daripada data namanya sesuai dengan paspor atau tidak. Dan yang paling penting di sini adalah alamat rumah yang kita letakkan di permohonan home quarantine ini harus sama dengan alamat di MySejahtera. Ini ya. Pastikan nanti alamat yang ada kita letakkan di home quarantine itu, permintaan kuarantin di rumah itu harus sama dengan alamat di MySejahtera. Karena di situ pun petugas akan lihat. Kalau tidak sama, ya kemungkinan tolaknya itu akan besar. Tapi kalau sama nanti akan dilihat lagi faktor yang lain. Maka nanti baru dilihat isi rumahnya. Apakah isi rumah tersebut itu berapa orang, kamarnya gimana, kamar mandinya, ada berapa orang yang di situ, berapa orang yang ibu hamil, berapa orang yang anak kecil, berapa orang yang punya penyakit kronis, berapa orang yang warga emas, dan faktor-faktor lain itu akan dilihat semua. Dan setelah dicek oleh petugas tadi, dan kita rupanya permohonan kita diterima oleh petugas, maka kita tidak kuarantin di tempat kuarantin. Kita bisa kuarantin di rumah. Oke, seperti itu. Jadi bagaimana refundnya? Yang pertama bisa kita tanyakan kepada petugas yang di bandara tersebut, atau yang kedua di email. Yang mana nanti di email itu akan dijelaskan bahwa kita diterima kuarantin. Jadi nanti situ kita balas saja bagaimana kita mau refund balik duit yang kita bayarkan untuk kuarantin di tempat kuarantin tersebut. Jadi itulah tadi bagaimana pengalaman teman-teman kita ini yang masuk ke Malaysia, yang mana permohonan kuarantin di rumahnya ini masih belum di-approve, masih belum diterima belum, ditolak belum. Jadi statusnya masih di tengah-tengah, terima, tolak, diterima, tolak. Jadi nanti bagi kita yang menghadapi situasi seperti ini, tidak masalah, bayar saja dulu. Nanti sesampainya di Malaysia ini, di pintu ketibaan, kita akan dicek lagi oleh petugas. Apakah nanti kita bisa diterima permohonannya atau ditolak. Ya kalau ditolak kita akan kuarantin di tempat kuarantin. Dan satu yang penting di sini yaitunya
Bagi kita yang statusnya masih dipending ini, yang tidak tahu diterima ditolak ini, pastikan itu di print. Kita print sebelum masuk ke Malaysia ini, supaya nanti kita bisa berikan kepada petugas ketika diminta. Nah, jadi pastikan kita print supaya nanti memudahkan langkah kita untuk ketika sampai di Malaysia ini. Dan pastinya kalau kita berangkat ke Malaysia ini, pastikan dokumen-dokumen itu lengkap. Seperti ada MTP, My Travel Pass. Ya, sebelum ini pun ada juga yang komen, ini saya tidak ada My Travel Pass, tapi ketika sampai di Malaysia kena tolak lagi. Ya, ketika kita tidak ada My Travel Pass tapi kita masuk juga, maka kita akan ditolak lagi dan dikirim lagi ke Indonesia. Jadi itu saja sharing kita pada kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jangan lupa share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.